Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aprila Damayanti dengan NIM 4401419061. Saya di sini akan menceritakan tentang konservasi penyu di Indonesia. Nah, penyu menjadi salah satu jenis satwa air yang jumlahnya sedikit. Nah, penyu ini tercatat hanya ada 7 jenis penyu yang berada di dunia, dan 6 diantaranya itu berada di perairan Indonesia. Nah, hal tersebut dapat diartikan bahwa perairan Indonesia ini cocok untuk menjadi habitat penyu, dan juga perairan di Indonesia ini dapat dijadikan food grounding atau tempat penyu untuk mencari makan. Nah, beberapa jenis penyu yang berada di perairan Indonesia itu diantaranya ada penyu lekang, kemudian ada penyu hijau, sampai penyu sisik. Nah, sementara itu, satu jenis lainnya yang belum pernah mampir nih di perairan Indonesia itu ada penyu Kim's Ridley atau Lepidosecus kempi. Nah, menurut National Geographic, penyu ini hanya ditemukan di perairan Atlanta. Oke, berdasarkan konstitusi internasional, semua penyu itu masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi, serta berada dalam daftar merah yang berarti satwa yang terancam. Nah, hal tersebut serupa juga berlaku di regulasi Indonesia, di mana semua jenis penyu ini, yakni ada 6 jenis penyu tadi, dilindungi oleh undang-undang. Nah, peraturan mengenai penyu di Indonesia itu tertuang dalam beberapa kebijakan. Yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kemudian ada Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018 tentang jenis dan satwa yang dilindungi. Kemudian ada Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 tentang perubahan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa 6 jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta ada Surat Edaran Nomor SE 526 Tahun 2015 tentang pelaksanaan perlindungannya, baik itu penyu, telur, bagian tubuh, dan juga produk turunannya. Nah, meski telah dilindungi oleh peraturan domestik dan internasional nih, nyatanya keberadaan penyu di lautan, terutama di lautan lepas, itu masih sangat terancam. Nah, International Union for Conservation for Nature atau IUCN merupakan sebuah organisasi internasional yang bekerja di bidang konservasi alam dan pemanfaatannya berkelanjutan dari sumber daya alam dan menetapkan status konservasi penyu di dunia. Nah, dari 6 jenis penyu yang dapat ditemukan di Indonesia, penyu sisik ini adalah jenis penyu yang keberadaannya paling terancam punah dengan status konservasi sangat terancam punah atau critical endangered. Nah, alasan yang mendasari terancamnya keberadaan penyu sisik ini adalah perburuan liar dan juga menjadi objek perdagangan penyu beserta telurnya. Sementara itu, penyu belimbing yang merupakan jenis penyu terbesar pun tidak memiliki nasib yang lebih baik. Nah, World Wide Fund for Nature atau WWF pernah menyatakan bahwa jumlah penyu belimbing betina itu ada kisaran 2.300 ekor. Nah, angka tersebut ini dapat terus berkurang jika perburuan masih terus berlanjut dan regulasinya baik di lingkup domestik maupun internasional itu tidak direalisasikan secara maksimal. Kasus-kasus penyebab menurunnya populasi penyu di dunia dan di Indonesia ini didominasi oleh perburuan liar dan juga incaran jual beli bagian tubuh penyu untuk berbagai tujuan. Nah, selain itu, gagal menetasnya telur-telur penyu ini juga karena dikonsumsi oleh masyarakat itu turut memperparah terancamnya spesies penyu ini. Nah, pada tahun 2010, Profauna Indonesia didukung oleh Human Society International dan Brown Free Foundation itu melakukan investigasi. Nah, fakta yang ditemukan selama investigasi itu ternyata perdagangan telur masih terjadi secara terbuka di daerah Kalimantan. Kemudian di daerah pesisir selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap pun terjadi hal demikian. Telur penyu itu dijadikan sebagai objek perdagangan bagi masyarakat. Kemudian
salah satu penggiat konservasi penyu di Sulawesi, yakni Sahabat Penyu Sulawesi Barat, itu turut memaparkan laporan terkait adanya praktik perdagangan telur penyu di salah satu pasar tradisional Kabupaten Menjene. Nah, beberapa kasus di atas itu merupakan sedikit gambaran bahwa satwa-satwa yang dilindungi itu ternyata masih terancam keberadaannya. Nah, oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya konservasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta bertanggung jawab terhadap keberadaan penyu ini. Nah, selain itu, konservasi mandiri oleh masyarakat juga harus dilakukan, mengingat lokasi penyu ini lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan kantor pejabat. Nah, upaya konservasi penyu sendiri yang dilakukan di beberapa pihak di daerah Indonesia itu, yang pertama ada konservasi penyu di Nagaraja, kemudian ada konservasi penyu pengumbahan di Sukabumi, dan juga ada konservasi pelestarian penyu Kabupaten Aceh Besar. Nah, beberapa upaya konservasi penyu baik yang dilakukan secara struktural melalui kebijakan, regulasi, peraturan, hingga ancaman hukum, dan juga upaya konservasi secara kultural melalui sosialisasi telah dilakukan dan akan terus dilakukan nih. Nah, harapannya di Indonesia itu dapat menjadi rumah bagi banyak satwa, terutama untuk penyu sendiri, dan di saat itu pula Indonesia dapat menjadi tempat berlindung, bukan tempat untuk berburu. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.